Sobat WK. Saat ini saya Arif Widiwalyu, reporter dari Warta Kota, saat ini sedang berada bersama dengan Pak Ustadz Zaki Mirza. Siap. Kabar sehat gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sibukan di mana Pak Ustadz? Ya, darling. Apa tuh? Sawah Ramadan keliling. Wih, mantap. Ya, saat ini Warta Kota masih dalam konten tanya Ustadz mengenai bulan Ramadan saat ini. Mungkin pertanyaan pertama itu dari namanya wanita Pak Ustadz. Ada warganet namanya Taulina. Mungkin ini pertanyaannya. Pak Ustadz, aku Audina. Aku mau nanya Pak Ustadz, kira-kira kalau misalkan di bulan puasa terus kita sengaja membatalkan puasa, bisa nggak ya digantikan di hari lain setelah bulan puasa, sebelum bulan puasa selanjutnya? Yang kedua Pak Ustadz, aku mau tanya juga, kira-kira kalau misalkan kita punya pacar terus kita masih panggilnya sayang atau baby atau honey, nah itu kira-kira puasanya batal nggak sih Pak Ustadz, atau membatalkan pahala puasa atau seperti apa sih Pak Ustadz? Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Jadi kalau ada hal-hal yang secara sengaja menelan makanan atau minuman sampai ke kerongkongan, maka itu batal wudunya. Sengaja atau tidak Pak Ustadz? Kalau sengaja. Oh, ya. Kalau nggak sengaja beda urusan. Kan ketidaksengajaan itu hal yang kita nggak niat. Ya. Makanya dibilang nggak sengaja. Apapun yang tertelan kalau nggak sengaja nggak masalah. Apapun yang tertelan kalau sengaja itu yang membatalkan puasa. Gitu. Oh. Pak Ustadz, ini pertanyaan kedua dari Aulina juga nih Pak Ustadz. Seputar pasangan anak muda lah gitu, pacaran, Ya. tapi mereka chat-chatannya itu kayak masih panggil sayang baby gitu, terus Ya. mungkin masih suka minta foto, kasarnya foto pub gitu Pak Ustadz, kamu lagi ngapain, fotoin dong gitu. Nah itu bicara ibadahnya dalam berpuasa itu mengurangi pahala berpuasa Ya. masih harus Pak Ustadz? Sebenarnya pacaran terlepas dari konteks Ramadan, Ya. itu pun sesuatu yang boleh. Lepas dari konteks Ramadan. Wala taqrabuz zina, artinya mendekati hal-hal yang menyebabkan zina itu udah nggak boleh. Oh. Ini di luar konteks Ramadan. Ya. Apalagi bulan Ramadan kan gitu logikanya. Berarti hal-hal seperti ini bisa bukan cuma mengurangi, merusak pahala berpuasa. Makanya kenapa di bulan Ramadan ini ya kita diperintahkan minimal kalau belum bisa banyak berbuat ibadah, ngumpulin amal, minimal ngurangin dosa deh. Kan cara berpikirnya gitu ya. Kan harusnya mempertebal ibadah nih. Tadarus, itikaf dan lain sebagainya. Kalau memperbanyak ibadah belum bisa, ya minimal ngurangin dulu deh gitu loh. Ngurangin gibah, ngurangin buruk sangka, suudzon, ngurangin gosip. Ngurangin yang ringan-ringan dulu. Kenapa? Karena hal yang ringan-ringan itu walaupun sepele, kecil, tapi bisa mengurangi pahala puasa, bahkan sampai bisa pada tahap merusak. Bahkan bukan mengurangi, bukan merusak, menghilangkan. Makanya ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW, waqala Nabi, beliau bersabda, kam min sa'imin, berapa banyak orang yang berpuasa. Sa'im itu sama yasumu sa'iman, orang yang berpuasa. Laisa min siyamihi, dia nggak dapat apa-apa dari puasanya, illal ju' wal atas, kecuali lapar dan haus. Jadi ya bisa jadi saya atau kita yang melihatnya, kita puasa cuma dapat lapar sama haus doang, selebihnya nggak dapat apa-apa. Karena tadi semua pahalanya udah hilang, nggak cuma dirusak, nggak cuma berkurang, bahkan dihilangkan dengan perbuatan jelek kita sendiri. Ustadz, ada lagi nih Pak Ustadz. Itu tadi termasuk juga kayak sekarang kan puasa banyak banget nih Ustadz, kayak ngabuburit pasangan, ngabuburit di motor, jalan-jalan, nyari takjil di motor tapi pelukan juga, itu juga merusak pahala juga Ustadz. Itu bukan merusak lagi, kita ngilangin itu. Udah ngilangin itu. Udah ngilangin pahala puasa. Oh. Karena kan salah satu yang harus dicegah itu mengurangi hal-hal yang bisa mengundang syahwat, nafsu.
Ya jangankan sampai dipeluk-peluk begitu, berduaan pun lagi bulan Ramadan kan itu sebenarnya udah mengundang syahwat, gitu kan, mengundang nafsu. Laki sama perempuan berduaan siapa sih gitu, manusia normal mana sih? Ya jangankan orang biasa, kadang yang imannya udah tebel, yang godain setannya juga lebih tebel lagi godaannya gitu. Jadi sebaik-baiknya bulan Ramadan ya supaya cuman nggak dapet cuman lapar sama haus, ya tadi kalau belum bisa memperbanyak ibadah, minimal mengurangi hal-hal yang seolah-olah ringan kita anggap itu dosa deh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.